وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita urut berdasarkan generasi, dari generasi manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ke-6 manusia yang hidup di bumi. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi, di masa di mana peradaban manusia masih sangat bersahaja. Karena ilmu pengetahuan di masa itu belum berkembang, komunikasi yang dilakukan dengan lisan. Namun, menurut para ahli sejarah di masa itu, meskipun manusia sudah berbicara dalam 72 bahasa yang berbeda, akan tetapi belum ada penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan. Menurut ilmuwan peneliti dan ahli sejarah, Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Hal ini berdasarkan temuan ilmuwan berupa beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan erat dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henoch. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria. Lemuria adalah sebuah peradaban kuno sebelum adanya peradaban Atlantis, yaitu sekitar periode 75.000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi. Selain berkisah tentang Lemuria, naskah itu juga memprediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henoch tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Berdasarkan penelitian para ilmuwan tersebut, bagian tertua dari kitab itu diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi. Adapun bagian terbaru kemungkinan berasal dari kurun waktu 100 sebelum Masehi. Dan kurun waktu itu terpaut sangat jauh dengan kurun waktu Nabi Idris hidup, sehingga penemuan itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatakan Nabi Idris sebagai orang pertama yang menggunakan pena. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Ishaq, seorang tabi'in, lahir di Madinah, diperkirakan 85 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau mengatakan, Idris adalah orang pertama yang mengenalkan tulis-menulis menggunakan pena. Para ulama ahli sejarah Islam berpendapat Nabi Idris adalah manusia pertama yang memperkenalkan tulisan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tulis-menulis menggunakan media pasir, beliau menjawab, "Innahu kana nabiyyi yakhuttu bihi faman wafaqa khattahu fadzaka." Artinya, dia Idris adalah seorang nabi yang pandai menulis. Siapa saja yang sesuai dengan syariat yang dia tulis, maka seperti itulah yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah yang bercerita bahwa asal mula Nabi Idris menemukan tulisan adalah karena sejak kecil dia membaca
dan mempelajari suhub-suhub yang diterima dari ayahnya, Yarid. Berupa suhub dari Nabi Adam alaihissalam dan dari Nabi Sis alaihissalam. Oleh karena kecerdasan yang luar biasa, selain dia memahami seluruh isi dan ajaran suhub-suhub dan mengamalkannya, dia terinspirasi dari suhub-suhub itu, membuat simbol-simbol yang kemudian dikenal sebagai huruf-huruf dan angka-angka. Simbol-simbol yang menjadi huruf-huruf dan angka-angka itu setelah dibuat kemudian dievaluasi. Lalu dia menyusunnya dan merangkainya berdasarkan bunyi bahasa dari kaumnya. Dengan tekun dia menjempurnakannya. Setelah sempurna, kemudian menuliskannya di atas daun atau kulit kayu dengan menggunakan alat yang dibuatnya sendiri. Alat itu kelak disebut pena. Sedangkan angka-angka yang kemudian menjadi deret hitung adalah ilmu yang berkaitan dengan hitung-menghitung yang kelak disebut matematika. Nabi Idris adalah orang pertama yang menciptakan tulisan, menciptakan deret hitung, dan menciptakan pena. Dialah sang pelopor. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keahlian Nabi Idris yang lainnya adalah menjahit pakaian. Diceritakan bahwa Nabi Idris adalah pribadi yang pendiam, namun sangat perfeksionis, terutama saat beribadah. Ketika ia beribadah, selain bersuci, Nabi Idris juga mengenakan pakaiannya yang terbaik. Sejalan dengan usia dan pengetahuannya, dia merasa bahwa pakaian yang dikenakannya saat beribadah kurang pantas dan kurang indah. Menghadap Sang Halik yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha memenuhi kebutuhan hambanya, haruslah lebih baik lagi dengan mengenakan pakaian yang indah. Di masa itu pakaian masih terbuat dari kulit berbahan kasar, bahkan sebagian masih ada yang terbuat dari kulit kayu yang dijalin. Ada juga yang terbuat dari daun-daun pohon tertentu yang disusun dan diikat. Buatannya sangat kasar dan tidak estetis. Nabi Idris ingin sekali mengenakan pakaian yang lebih baik dan bagus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terus menjadi beban pikirannya. Dia pun mulai merancang membuat pakaian. Karena masa itu bahan pakaian yang terbaik masih terbuat dari kulit, dia kemudian membuat lembaran-lembaran kulit yang halus dan indah, menjadikannya bahan pakaian. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Idris telah berhasil membuat bahan pakaian terbuat dari kulit yang mirip dengan kain, selain lembut, halus, dan juga tidak kaku. Sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Idris telah mampu membuat bahan pakaian dari kain. Perbedaan pendapat itu tidaklah penting, karena fokusnya adalah teknis pembuatan pakaiannya. Terlebih dahulu Nabi Idris mengukur bahan pakaian. Selanjutnya mengukur tubuhnya. Alat ukur itu berbasiskan deret hitung yang juga ditemukan oleh Nabi Idris sebelumnya. Setelah bahan pakaian dan tubuhnya diukur, Nabi Idris mencatatnya pada kulit kayu dengan menggunakan pena yang diciptakannya sendiri. Ukuran tubuhnya itu diwujudkan dalam bentuk gambar berupa pola. Berdasarkan pola itu, dia menjahit menggunakan jarum dan serat kulit sebagai benang yang dirancangnya sendiri. Setiap dia menusukkan jarum ke bahan pakaian itu, dia melakukannya seraya berzikir, Subhanallah. Apabila ia lupa bertasbih, jahitan yang tidak disertai dengan tasbih kepada Allah akan dia ulang kembali. Setelah pakaian itu selesai, dia hanya mengenakannya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerap kali, sebelum atau setelah beribadah, orang-orang melihat dia mengenakan pakaian itu. Mereka kagum
akan keindahannya. Cerita pakaian yang indah pun berkembang dari mulut ke mulut. Karena keindahan pakaian itu, banyak yang ingin memilikinya. Mula-mula kalangan keluarga yang memesan agar dijahitkan pakaian, kemudian berkembang kepada masyarakat umum. Nabi Idris adalah orang pertama di dunia yang menemukan teknik membuat pakaian dengan mengukur dan menjahit. Dan Nabi Idris adalah penjahit pertama di dunia. Terkait Nabi Idris sebagai penjahit, disampaikan perkataan atau asar sahabat. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Asar sahabat ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi, dikenal dengan Al-Hakim, seorang imam di antara ulama-ulama hadis dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa itu masih sedikit orang yang terampil menunggang kuda. Nabi Idris adalah salah seorang dari yang sedikit itu. Keterampilan Nabi Idris menunggang kuda tidak ada yang menandinginya, karena teknik-teknik menunggang kudanya terus berkembang. Dia juga tahu betul bagaimana merawat kuda agar menjadi tunggangan yang tangguh. Di masa itu, merawat kuda belum menjadi kebiasaan. Saat orang-orang melihat Nabi Idris merawat kudanya, mereka heran. Karena perawatan kuda itu menghasilkan kuda yang sehat dan tangguh, mereka pun belajar kepada Nabi Idris. Sehingga keahliannya merawat dan menunggang kuda sangat terkenal, sama terkenalnya dengan keahliannya menjahit. Nabi Idris juga menguasai ilmu falak, ilmu perbintangan. Di masa itu belum ada yang menguasai ilmu itu. Dia mengajarkan orang-orang menggunakan tanda-tanda alam untuk melakukan perjalanan. Dan bagi petani, memulainya musim tanam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak keahlian dan pengetahuan Nabi Idris alaihissalam, tetapi tidak membuatnya sombong dan tidak membuatnya bangga. Karena dia sadar betul, kepandaian yang dimilikinya semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai sombong dan membanggakan diri, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dalam Quran surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi bil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bertemu lagi di seri ketiga episode Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.